ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Dalam rangkaian pembahasan tentang pendidikan Islam, kita ingin mengambil pelajaran dari hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis yang kedua ini biasa disebut oleh para ulama dengan sebutan hadis Jibril, karena menceritakan tentang malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW di hadapan para sahabat beliau. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Muslim, juga Al-Bukhari, di mana diceritakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Pada saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW di suatu hari, "Id tala'a 'alaina rajulun." Muncullah kepada kami seorang lelaki, syadidu bayadhi thiyab, bajunya sangat putih sekali, syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam sekali, la yura alaihi atharus safar, dan tidak nampak padanya jejak tanda bahwa orang ini datang dari safar. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak satu pun dari kami yang mengenalinya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini pun duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka kedua lututnya diletakkan di atas kedua lutut Rasulullah. Jadi kita bayangkan lutut yang kanan diletakkan di atas lutut kiri Rasulullah, dan lututnya yang kiri diletakkan di atas lutut kanannya Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, dan diletakkannya kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah. Artinya tangannya yang kanan diletakkan di atas paha kiri Rasulullah, dan telapak tangannya yang kiri diletakkan di atas paha kanan Rasulullah. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kemudian dia pun berkata, wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka Rasulullah SAW pun menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersyahadat, bersaksi akan tiadanya ilah yang patut diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau melakukan haji. Jadi kita lihat rukun Islam yang 5 disebut sebagai jawaban pertanyaan tentang apa itu Islam. Dimulai dengan 2 kalimat syahadat, bersaksi akan Allah sebagai ilah satu-satunya, kemudian Rasulullah sebagai nabi dan utusan Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima melakukan haji jika engkau mampu. Jadi kita faham di sini, inilah Islam. Bahwa Islam itu ini pilar-pilarnya, tiang-tiangnya, rukun-rukunnya. Qala sadaqta. Maka orang ini pun menanggapi jawaban Rasulullah SAW dengan mengatakan, sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar bin Al-Khattab, kami keheranan terhadap orang ini. Dia bertanya kepada Rasulullah, namun jawaban Rasulullah SAW ditanggapinya dengan mengatakan benar engkau. Sehingga para sahabat keheranan, siapa orang ini? Karena yang umum orang itu bertanya kepada Rasulullah dan puas dengan jawaban beliau, selesai. Tapi tidak cukup. Dinilainya jawaban Rasulullah SAW itu benar atau salah. Dijawabnya, ditanggapinya dengan kata-kata benar engkau. Ini menunjukkan bahwa Allah mengutus orang ini untuk memeriksa kebenaran ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni 'anil iman. Maka orang ini pun bertanya lagi dengan pertanyaan yang kedua, beritakan kepadaku apa itu iman. Qala an tu'mina billahi. Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban an tu'mina billahi. Engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi. Engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi. Dan engkau beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan engkau beriman kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhiri, dan engkau beriman kepada hari akhirat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada al-qadar, takdir, baik takdir itu baik ataupun takdir itu buruk. Artinya baik takdir itu engkau sukai atau engkau tidak sukai, harus diimani. Jadi kita lihat di sini, saat Rasulullah SAW ditanya oleh orang ini tentang apa itu iman, dijawabnya dengan rukun iman yang 6. Maka orang ini pun qala sadaqta, dia berkata benar engkau. Jadi dinilainya bahwa jawaban Rasulullah SAW itu adalah benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian pertanyaan yang ketiga,
Maka beritakan kepadaku apa itu al-ihsan. Qala, Rasulullah SAW pun menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Al-ihsan itu adalah engkau saat beribadah kepada Allah, engkau memiliki kesan bahwa engkau sedang melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu selalu melihatmu. Jadi kita lihat di sini jawaban Rasulullah SAW adalah apa yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan al-muraqabah. Al-muraqabah itu adalah sikap memperhatikan Allah dan merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Ini adalah sikap muraqabah. Muraqabah dari kata raqaba yuraqibu, muraqabatan yang artinya memperhatikan. Di mana orang yang bersikap ihsan itu adalah orang yang setiap saat selalu meyakini bahwa Allah itu bersamanya. Dia selalu sedang dilihat oleh Allah. Dan dia selalu memperhatikan ridho dan bencinya Allah. Dia hanya ingin melakukan apa-apa yang Allah cintai. Dia tidak mau melakukan apa-apa yang Allah benci. Dia selalu melakukan apa-apa yang Allah ridhoi. Tidak mau melakukan sesuatu yang akan membuat Allah marah. Itu sikap orang yang selalu muraqabah. Orang yang bersikap muraqabah setiap saat dalam keadaan punya kesan bahwa dirinya selalu sedang dilihat oleh Allah. Sehingga dia tidak sembarangan dalam berbuat. Karena dia tahu bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah. Dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, dicatat amalnya oleh Allah. Tidak ada yang luput dari catatan amalan itu sekecil apapun apa yang dilakukannya. Kemudian kita perhatikan pada hadis ini. Kita cukupkan hadis ini tidak sampai selesai karena pembahasan kita adalah tentang pendidikan Islam. Di mana di saat kita berbicara tentang hadis ini, maka Rasulullah SAW di akhir hadis ini beliau bertanya kepada para sahabat. Qala ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa orang yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Maka aku, kata Umar bin Khattab, menjawab bahwa Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengerti. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Maka Rasulullah SAW menjelaskan orang yang tadi itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ajaran Islam itu sudah baku. Di mana Rasulullah SAW mengajar itu under control, di bawah pengawasan. Tidak dilepas begitu saja. Sehingga malaikat Jibril datang kepada beliau untuk memeriksa benarkah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Benarkah pemahaman beliau. Sehingga jawaban ini terpahami dengan baik. Di saat Rasulullah SAW menerangkan semua apa yang ditanya dan ditanggapi oleh malaikat Jibril dengan mengatakan sadaqta, engkau benar. Sehingga ajaran Islam itu tidak boleh keluar dari ini. Di saat ada sebuah ajaran
ternyata Islamnya tidak seperti rukun Islam, maka dia sudah bukan lagi ajaran Islam. Di saat ada sebuah ajaran yang imannya tidak seperti rukun iman yang 6 itu, maka sudah bukan lagi ajaran Islam. Dan begitu pula di saat ada sebuah ajaran yang bertentangan dengan sikap muraqabah yang disebut dengan al-ihsan oleh Rasulullah SAW tadi, maka dia pun sudah keluar dari ajaran Islam. Maka kita lihat para ulama menyebut 3 hal ini dengan sebutan arkan, rukun-rukun. Rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6, dan rukun ihsan ada 1. Maka berikutnya, hadis ini menjadi dasar pijakan bagi para ulama yang mereka sebut dengan istilah maratibud dini thalath. Maratib artinya martabah, maratib yakni level-level, tingkatan-tingkatan, peringkat-peringkat ad-din, agama Islam. Al-thalath, 3. Jadi inilah 3 tangga, 3 level, 3 peringkat ajaran Islam. Sehingga para ulama memahami dari hadis ini tentang suatu keharusan pendidikan, di mana seorang muslim itu harus terus belajar. Dia harus mendidik dirinya, mendidik keluarganya. Sehingga di saat dikatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya seorang muslim itu harus mendidik dirinya dan mendidik keluarganya untuk terhindar dari api neraka. Kita lihat seorang yang benar-benar menjalankan Islam, dia akan meningkat. Dimulai dia itu dengan Islamnya benar-benar menjadi seorang muslim yang disebut dengan muslim hakiki, artinya benar-benar seorang muslim. Sehingga keislamannya tidak diragukan lagi, yakin akan kebenaran Islam. Kemudian dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan iman yang terus meningkat, naiklah dia itu menjadi seorang mukmin. Imannya kepada Allah semakin kuat karena ilmunya tentang Allah semakin kuat. Kemudian berikutnya adalah tangga yang terakhir, yaitu al-ihsan. Dia menjadi muhsin. Di saat seseorang itu dimulai dari Islamnya menjadi muslim hakiki, maka berikutnya dia harus naik menjadi mukmin yang shadiq, mukmin yang benar, lolos dari ujian Allah. Karena apapun yang terjadi, apapun yang harus diimani, itu semua adalah ujian buat seorang mukmin, di mana kebenaran iman seseorang itu diuji dengan adanya ujian-ujian yang terus-menerus tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Tidak lain di saat seseorang itu mengalami baik ataupun buruk, mengalami sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan, mengalami apapun yang terjadi terhadap dirinya dan apapun yang terjadi di sekitarnya. Itu semua adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanannya. Benarkah dia? Apakah dia benar-benar seorang mukmin? Maka naiklah dia menjadi al-mu'minus shadiq, mukmin yang benar imannya. Maka berikutnya, di saat seseorang telah kuat Islamnya, telah kuat imannya, maka ujian yang tertinggi adalah ujian muraqabah, yang Rasulullah SAW menyebutkannya dengan sebutan al-ihsan, di mana seseorang itu setiap saat merasa selalu berdampingan dengan Allah, berada bersama Allah.
Sehingga dia selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sedang memperhatikannya. Dia itu, kita bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berada di suatu tempat yang di atas kepala kita itu ada CCTV. Kita selalu harus berhati-hati karena CCTV itu selalu merekam semua tindak tanduk dan perbuatan kita. Nah, dari sini pelajaran berikutnya bahwa kita harus meyakini adanya sebuah tuntutan dari ajaran Islam ini agar kita itu berusaha, berupaya, belajar dan terus mengamalkan, terus meningkatkan iman kita, meningkatkan amal saleh kita. Terus dengan semakin meningkatnya ilmu, maka seseorang itu menjadi meningkat levelnya. Dari muslim menjadi muslim hakiki, dari seorang mu'allaf yang baru masuk Islam menjadi muslim hakiki, sampai menjadi seorang mukmin dan berikutnya menjadi seorang yang muhsin. Maka kewajiban yang pertama adalah kewajiban dia untuk terus menuntut ilmu. Karena keislaman seseorang itu mengharuskannya untuk melengkapi dirinya dengan ilmunya. Karena dia harus berilmu dan harus beriman. Dia harus beramal. Ada kewajiban menuntut ilmu, ada kewajiban untuk beriman kepada ilmu itu, dan ada kewajiban untuk mengamalkan ilmu itu. Sehingga terus seorang muslim itu dengan ilmu yang meningkat, dengan iman yang meningkat, dengan amal-amal yang terus meningkat, dia pun terus menanjak. Dan itu adalah kewajiban. Sebaliknya, tidak boleh seorang muslim itu statis, mengalami status quo. Dia berhenti di posisinya dan tidak meningkat. Dia telah berbuat salah. Kenapa dia berbuat salah? Karena setiap manusia itu punya dua kelemahan. Dia punya al-khata dan an-nisyan. Khata artinya salah, nisyan artinya lupa. Seorang manusia siapapun dia punya dua sifat ini. Sehingga setiap saat dia akan digerogoti oleh dua hal ini. Sehari-hari dia sering terpeleset, lidahnya bicara salah, matanya melihat salah, telinganya mendengar salah, langkah kakinya mengarah kepada yang salah, tangannya merenggut sesuatu yang salah. Itu terus. Seorang manusia selalu mudah untuk berbuat salah. Yang bisa memperbaiki salah itu adalah ilmu. Sehingga seseorang tidak berbuat salah lagi karena sudah mengerti bahwa itu salah. Tapi kalau seseorang terus membiarkan dirinya di dalam kesalahan, maka dia tenggelam di lautan kesalahan. Di lautan kebodohan. Maka yang bisa menyelesaikan masalah salah adalah ilmu. Kemudian berikutnya adalah lupa. Seorang manusia siapapun dia punya kelemahan lupa. Dia akan terus mengalami lupa. Karena memang lupa itu ada pada diri manusia. Lupa itu sulit untuk dihindari. Sehingga kewajiban seseorang yang lupa adalah mengingat kembali apa yang dia lupa. Dengan apa? Kembali lagi kepada ilmu. Karena orang yang lupa itu diingatkan dengan ilmu. Sehingga dari sini kita lihat bahwa seseorang itu punya kewajiban untuk meningkat dengan ilmunya. Nah, muncullah pertanyaan. Bagaimana caranya meningkatkan Islam, iman, dan ihsan? Jawabnya, dengan terus-menerus menuntut ilmu. Dengan terus-menerus meningkatkan keimanan.
dan dengan terus-menerus memperbanyak amal saleh. Jadi di saat seseorang itu dengan ilmunya terus bertambah ilmunya, semakin mengerti Al-Quran, semakin mengerti Al-Hadis, maka kesempatan-kesempatan untuk beramal itu semakin terbuka banyak. Untuk menjadi orang yang berbuat benar, beriman dengan benar, bertakwa dengan benar, beramal saleh, itu semua membutuhkan ilmu. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan keimanan. Ilmu yang didapatinya tidak dibuang percuma, tapi betul-betul dipelajarinya sehingga lahir di dalam dirinya keyakinan. Semakin yakin, semakin meningkat tingkat keimanannya. Kemudian di saat seseorang itu semakin berilmu dan semakin beriman, semakin mudah dia untuk beramal saleh. Maka kita lihat, kita hidup pada saat ini di zaman di mana Islam itu telah menjadi perpustakaan yang sangat besar. Sehingga Islam itu harus mampu menjawab semua persoalan yang ada di dunia ini. Sehingga ilmu-ilmu Islam itu menjadi sangat dalam sekali, sangat luas sekali. Maka kewajiban kita untuk menuntut ilmu tidak pernah berhenti di suatu saat. Kita harus terus menuntut ilmu agar ilmu itu benar-benar kita kuasai dengan baik dan benar. Dengan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, dan setinggi-tingginya. Kita lihat bahwa di saat seseorang itu semakin berilmu, maka semakin mudah dia untuk beramal saleh. Semakin mudah untuk bertakwa kepada Allah. Karena ilmu itulah modal utamanya. Tanpa ilmu tidak bisa seseorang itu beriman. Tidak bisa seseorang itu beramal saleh. Tidak bisa seseorang itu bertakwa. Apalagi di saat kita membaca ayat yang mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang mampu takut kepada Allah di antara para hamba Allah adalah para ulama. Sehingga kita dapat pelajaran bahwa inilah syaratnya. Bahwa untuk semakin tinggi iman seseorang, semakin kenal seseorang kepada Allah, semakin butuh, semakin dekat, semakin cinta seseorang kepada Allah membutuhkan ilmu. Dia harus meningkat dengan ilmunya. Maka kita lihat di saat seseorang itu semakin berilmu, maka tingkat kesiapan takwanya pun semakin kuat. Mesin takwanya itu setelah seseorang itu berilmu, kemudian beriman, maka lahirlah di dalam jiwanya mesin takwa, kesiapan untuk bertakwa. Mesin itu banyak tingkatannya. Ada yang wattnya kecil, voltasenya kecil, ada yang wattnya besar, voltasenya besar. Sehingga jadilah mesin yang besar. Kalau seseorang itu sholat hanya dengan membaca ayat-ayat yang pendek, tapi orang yang tingkat ketakwaannya besar, dia mampu membaca surat-surat yang panjang. Contohnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sholat tarawih 8 rakaat itu menghatamkan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu 3 juz. Kita lihat. Mereka berhasil menghatamkannya dalam 8 rakaat sholat tarawih. Ini mesin yang sangat besar. Mereka dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan sabar, dalam keadaan kuat, dalam keadaan siap, dalam keadaan berkonsentrasi penuh. Nah, ini yang akan mampu meningkatkannya adalah ilmu dan imannya. Dia mampu beramal soleh sekuat-kuatnya. Karena ilmu dan iman mampu melahirkan ketakwaan. Kemudian kita lihat di saat seseorang itu begitu banyaknya beramal saleh, begitu kuatnya dia bertakwa,
maka kedudukannya di sisi Allah pun semakin meningkat. Sehingga semakin dekat dia dengan Allah, Allah semakin mencintainya. Orang yang sudah demikian, kalau berdoa kepada Allah, doanya akan dikabulkan. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Karena dia dicintai oleh Allah. Maka doa-doanya pun mudah terangkat kepada Allah. Allah memperhatikannya. Allah mengijabahinya. Maka di saat seseorang itu semakin dekat dengan Allah, semakin terasakan begitu banyaknya karunia Allah berdatangan. Semakin banyak doa-doanya yang dikabulkan. Maka apa hasilnya? Hasilnya dia itu akan menjadi orang yang sangat-sangat beriman kepada Allah. Sangat-sangat mencintai Allah. Semakin membutuhkan Allah. Maka teruslah naik. Kemudian berikutnya lagi, di saat seseorang itu ada pada posisi ilmu yang semakin tinggi, maka menyebabkan dia semakin kenal kepada Allah, semakin beriman kepada Allah, semakin membutuhkan Allah, semakin bergantung kepada Allah. Kemudian dia akan semakin merasa dekat dengan Allah, semakin mencintai Allah, semakin yakin bahwa Allah itu selalu berada bersamanya, mendampinginya. Kemudian meningkatlah sikap muraqabahnya, sikap ihsannya meningkat semakin tinggi, semakin tinggi. Maka kita lihat pada akhirnya dengan ilmu yang semakin tinggi, semakin luas ilmu, semakin mendalam ilmu seseorang, maka kadar Islam pun semakin meningkat. Kadar iman pun semakin meningkat. Kadar ihsan pun semakin meningkat. Maka akibatnya level seseorang pun terus meningkat. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.